Shalom, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 31 Mei 2020. Mazmur 126 ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ya, Tuhan telah melakukan perkara besar, menjadi korban sembelihan, menggantikan kita yang berdosa, mengalahkan maut sehingga maut tidak berkuasa lagi. Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita dan menjanjikan penghibur yang sejati, Roh Kudus. Haleluya, Roh tercurah dari sorga, bumi bersukacita. Mari kita berdoa. Sungguh kami menyambut hadir-Mu di sini, tidak hanya di ruang ibadah kami, tetapi juga memenuhi hati setiap kami. Sementara hidup bergulat dengan kesesakan dan ratap, oh penghibur yang sejati, Roh Allah yang hidup, pemberi kelegaan yang merubah ratap menjadi tawa. Tuntunlah kami senantiasa, sehingga iman kami tetap teguh sekalipun harus melewati malam dengan tangisan, karena kami tahu pasti menjelang pagi terdengar sorak-sorak. Roh Kudus Tuhan, hidup kami milik-Mu, berdaulatlah di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, buat kita semuanya dimanapun kita berada saat ini, saya berharap pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kau Allah yang layak disembah Tuhan, Kau Allah yang kudus Tuhan.
hari ini kita datang ke hadapan Tuhan, kita mau menyembahnya. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk menyembah Yesus. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau ya Tuhan. Yang selalu setia
bahwa Engkau bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita ibadah memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa belajar lagi banyak membahas, memahami dan merenungkan pencurahan Roh Kudus untuk kehidupan kita. Saya akan ambil satu perikop yang dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Allah, terpujilah Engkau Tuhan yang sungguh sangat baik. Sebentar kami Bapa, saya pribadi menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan seluruh jemaat-Mu untuk membahas, belajar lebih banyak tentang pencurahan Roh Kudus dan Roh Kudus yang Kau janjikan bagi kami. Biarlah kami semakin mengerti, semakin memahami karena anugerah-Mu, karena perkenan-Mu. Tuhan urapi, Tuhan berkati kami semua. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5 yang akan saya baca. Pasal 1 ayat 1 sampai 5. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yaitu rasul-rasul, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Kita tahu Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, menampakkan diri 40 hari berulang-ulang. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Yesus hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada rasul-rasul tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yaitu Yesus melarang rasul-rasul meninggalkan Yerusalem dan menyuruh rasul-rasul tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya yang telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi rasul-rasul atau kita semua akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, di dalam perikop ini kita dapat menemukan penegasan larangan Tuhan kepada rasul-rasul untuk tidak meninggalkan Yerusalem, untuk menantikan janji Bapa. Yang kita tahu sebelum Yesus menampakkan diri dan menegaskan perkataan terakhir di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tentang tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus
di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Ini perintah yang sebelum Yesus terangkat di surga. Saudara, Bapak, Ibu, saya renungkan jika ada seseorang meninggalkan dunia dan berkata hal yang penting, sebagaimana jika ada satu orang tua meninggalkan dunia dikeliling anaknya, dia akan memberitahu hal-hal yang penting bagi anaknya, mungkin warisan, mungkin hal-hal kelanjutan dalam karir pekerjaan usahanya. Berarti ada satu hal yang sangat penting Yesus katakan kepada kita semua, bahwa menantikan Roh Kudus itu adalah hal yang harus absolut mutlak di dalam kehidupan kekristenan kita. Berarti Roh Kudus adalah hal yang sangat vital bagi kehidupan kekristenan kita, bagi perjalanan kehidupan kekristenan kita. Beberapa fungsi dan peranan Roh Kudus yang saya akan sampaikan hari ini, yang di dalam kehidupan kita yang mengasihi Yesus. Pertama, Roh Kudus sebagai pencipta, bahkan saya katakan Roh Kudus sebagai Allah pencipta. Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 2, bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahkan di ayat selanjutnya, setelah Roh Allah melayang, setelah Roh Kudus menginspeksi atau melayang-layang di atas permukaan air, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan Roh Kudus adalah Allah pencipta yang terlibat, yang kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita tertulis di dalam bahasa aslinya ada jama, ada plural, berarti ada lebih dari satu. Yang kita tahu sekarang 3, yaitu Tritunggal Trinitas. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, seringkali kita abaikan bahwa Roh Kudus itu hanya sebagai hal-hal yang sepele saja. Tidak begitu, Bapak, Ibu, Saudara. Selain sebagai Allah pencipta, dikatakan di Ayub 27 ayat 3, Ayub 33 ayat 4, Roh Kudus sebagai pemberi hidup. Bahkan Ayub katakan Roh Kudus telah membuat aku, bahkan dan nafas yang maha kuasa yaitu Roh Kudus telah membuat aku hidup. Bahkan dikatakan Roh Kudus ada di dalam lubang hidungku. Jadi artinya Roh Kudus sebagai pemberi kehidupan, pemberi nyawa, pemberi nafas. Saudara, Bapak, Ibu, bukan hal yang sepele, karena kematian kehidupan berarti di dalam tangan Roh Kudus. Maka Yesus tahu hal itu, maka Dia mau beri kita Roh Kudus. Karena Yesus mengalami sendiri kebangkitan di hari ketiga. Kita bisa baca di Roma 8 ayat 11. Dikatakan jika Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati mau diam di dalam kita. Kita ini siapa? Mau diam di dalam kita yang seharusnya tidak layak, yang seharusnya kita ini berdosa. Tetapi kita dihargai, Dia mau diam di dalam kita. Juga Dia dapat menghidupkan tubuh kita yang fana ini, tubuh kita ini yang tidak kekal, tubuh kita ini yang bisa menua. Roh Kudus mau diam di dalam kita. Jadi sangat luar biasa, saudara, Bapak, Ibu yang terkasih. Roh Kudus yaitu Allah pencipta, bukan hanya sepele saja, bukan hanya mendengarkan Dia saja, tetapi Dia sungguh mau terlibat di dalam kehidupan kita, yang sebagaimana Roma 8 ayat 28 katakan, Roh Kudus mau turut terlibat, turut bekerja di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan dikatakan oleh Yesus sendiri kepada kita di Yohanes 14 ayat 16, dikatakan kepada murid-murid, Roh Kudus sebagai penolong atau parakletos. Bahasa aslinya parakletos artinya seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Yohanes 14 ayat 16, Tuhan meminta kepada Bapa, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, dan Bapa memberikan kita seorang penolong yang lain, yaitu parakletos yang lain, yang namanya Roh Kudus, yang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi Bapa sendiri tahu kita perlu pertolongan.
Dia beri 2 penolong, yang sekarang kita punya 2 penolong. Satu Parakletos yang di surga, yang duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa, yang namanya Yesus Kristus. Ibrani 7 ayat 25-26, yang mengatakan bahwa Yesus sebagai juru syafaat, juru selamat, juru penolong kita. Sebagaimana Roh Kudus, penolong Parakletos yang diam di dalam kehidupan kita di bumi saat ini. Ini sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, Bapa sangat mengasihi kita, mengirimkan 2 penolong, yang satu namanya Yesus yang minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain yang namanya Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya, bahkan menguatkan kita, menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau mengajak membaca 2 ayat, 2 pasal, yaitu khususnya Matius pasal 14 ayat 30 sampai 31. Dengan diperbandingkan dengan Yohanes, kitab Yohanes pasal 21 ayat 7. Ada satu tokoh yang namanya Petrus. Di ayat Matius 14 ayat 29 kita tahu Petrus ingin berjalan di atas air sebagaimana Yesus berjalan di atas air. Dan Yesus mengizinkan Petrus untuk berjalan di atas air. Maka singkat cerita, Yesus keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi di ayat 30 berkata, di Matius 14 ayat 30 berkata, tetapi ketika Petrus merasakan tiupan angin, ketakutanlah Petrus. Dan dia mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dan kita coba baca di Yohanes 21 ayat 7. Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Perikop di Yohanes 21 ialah Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di dalam selama 40 hari itu, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Jadi Petrus langsung terjun ke dalam danau. Petrus itu siapa? Petrus itu nelayan. Dan keahlian berenang, keahlian untuk menyelam, keahlian terjun ke dalam danau itu seharusnya tidak diragukan kembali. Tetapi waktu saya baca lagi kembali di Matius 14 ayat 30. Petrus merasakan tiupan angin, ketakutanlah ia, dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan tolonglah aku. Artinya keterbatasan Petrus, ketidakberdayaan Petrus, kemampuan Petrus itu semua sangat terbatas dan tidak berdaya. Apalagi yang kita tidak ahli, expert untuk berenang, coba saudara Bapak Ibu renungkan. Jadi Tuhan tahu kelemahan kita. Maka dikatakan di Roma 8 ayat 26, demikianlah Roh Kudus yang Tuhan minta kepada Bapa yang diberikan kepada kita untuk membantu kita, untuk membantu menguatkan Petrus supaya tidak takut tenggelam. Sedangkan Petrus ahli untuk hal itu. Seringkali zaman sekarang pada hari-hari ini juga kita tahu dunia medis mengalami goncangan yang luar biasa, mengalami pandemi melanda dunia ini. Dunia medis seharusnya bisa mengatasi persoalan pandemi yang kita alami hari-hari ini. Tetapi kita tahu mereka mengalami kekhawatiran. Kita baca dari berita, mungkin dari media sosial, mungkin dari televisi, mungkin dari berita-berita yang lain, bahwa dunia medis mengalami kekhawatiran yang luar biasa, mengalami ketakutan, bahkan mengalami korban juga. Dunia medis yang seharusnya bisa mengatasi permasalahan medis, bisa mengalami ketakutan, apalagi kita yang di luar medis atau di luar atau non medis. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tahu hal ini, maka Tuhan ingatkan kita bahwa hal itu penting. Kenapa Dia suruh rasul-rasul menunggu di Yerusalem? Kenapa Dia suruh kita semua harus mengalami pembaptisan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus? Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita sangat tidak berdaya. Sebagaimana Petrus
yang sangat ahli berenang, menyelam, terjun ke dalam danau, menghampiri Yesus di tepi pantai untuk makan bersama, bisa ketakutan, takut tenggelam, apalagi sekarang pada hari-hari ini tenaga medis, rumah sakit, dunia medis bisa mengalami ketakutan bahkan menjadi korban, apalagi kita yang di luar medis. Maka saudara Bapak Ibu, Tuhan sangat tahu hal kelemahan pergumulan kita, maka Dia kirimkan, Dia minta kepada Bapa untuk mengirimkan Parakletos, penolong yang lain untuk membantu kita dalam kelemahan kita, membantu kita dalam pergumulan kita, membantu kita dalam permasalahan kita yang mungkin kita tidak tahu cara berdoa, mungkin kita tidak tahu menyampaikan kepada Bapa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus mau tolong kita, Roh Kudus mau bantu mendoakan dan berdoa bagi kita. Saudara Bapak Ibu sangat luar biasa. Jangan pernah lagi sia-siakan Roh Kudus, Roh penolong yang Tuhan sudah berikan. Bahkan sebagai pengisap, mengingatkan kita. Roh Kudus datang untuk mengisapkan dunia akan dosa, mengisapkan dunia akan kebenaran, mengisapkan dunia akan penghakiman. Akan dosa, Dia mengingatkan supaya hidup kita tidak di dalam dosa lagi, supaya hidup kita tidak berdosa lagi, sebagaimana kita bisa baca di 2 Samuel 12, sebagaimana Nabi Nathan mengingatkan Raja Daud untuk tidak jatuh dalam dosa, insafkan Raja Daud untuk tidak berdosa lagi. Puji Tuhan, Raja Daud mau patuh, puji Tuhan Raja Daud mau taat. Sebagaimana kita juga. Dan Roh Kudus juga menginsafkan dunia bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Roh Kudus juga mau mengisapkan dunia atas penghakiman. Akan penghakiman karena iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dan penguasa dunia tidak berkuasa atas diri Yesus sebagai anak manusia. Karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Bahkan penghakiman atas dunia ini sudah terjadi saat ini. Karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Bahkan Yesus juga sudah berkuasa atas seluruhnya, dunia, seluruh semesta alam. Bahkan bertata di surga. Duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Jadi penghakiman atas seluruh umat manusia di masa depan akan segera terjadi. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita lupa mungkin alpa untuk membaca firman setiap hari. Mungkin kita alpa untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena mungkin kita merasa nyaman, jadi kita tidak perlu setiap hari di-remind kembali atau diingatkan kembali karena kita seringkali menganggap remeh hal itu. Tetapi Roh Kudus yang diberi Tuhan Yesus kepada kita bisa mengingatkan kita. Mengingatkan firman Tuhan yang mungkin kita lupa, mungkin kita alpa, mungkin kita bolos untuk membaca, merenungkannya. Dan mungkin kita tidak mengerti untuk pembacaan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26 katakan Roh Kudus penghibur itu akan mengajarkan kita, memberi kita pengertian, memberi kita pemahaman akan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus sebagai pengajar, pengingat, itu sangat luar biasa. Saudara Bapak Ibu, saya minta izinkanlah Roh Kudus sebagai pengajar, pengingat di seluruh firman Tuhan yang Dia dengar dari Bapa melalui Yesus, supaya engkau mempunyai tuntunan, supaya engkau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam seluruh kebenarannya. Supaya kehidupan masa depanmu terjamin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia bukan berkata atas dirinya sendiri, tetapi Dia mendengarkan dari Bapa melalui Yesus dan Dia sampaikan kepada kita. Bahkan Dia memberitahu kita hal-hal yang akan datang. Jadi saudara Bapak Ibu, Roh Kudus sangat baik dan murah hati, lemah lembut, mau mengajar, mengingat kita, bahkan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi izinkanlah kehidupan Bapak Ibu Saudara, relakanlah kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk diajar, bahkan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam seluruh kebenaran Allah.
Dan ingat saudara Bapak Ibu, kembali saya ingatkan di perikop Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Waktu Yesus menampakkan diri 40 hari berulang-ulang kepada muridnya, berbicara tentang kerajaan Allah. Bukan berbicara tentang program manusia atau kerajaan manusia atau kehendak manusia. Jadi Roh Kudus datang membicarakan, mengajar kita, mengingatkan kita, memimpin kita di dalam seluruh kebenaran firman Allah. Di dalam seluruh kebenaran firman Allah, bukan kebenaran diri sendiri atau kebenaran manusia atau kebenaran sekte manapun, tetapi kebenaran firman Allah. Dan Roh Kudus tugasnya juga memuliakan Bapa di dalam nama Yesus, bukan memuliakan siapapun atau kehendak manusia ataupun pekerja manusia, tapi Roh Kudus memuliakan Yesus. Saudara Bapak Ibu, saya ingatkan kembali perkataan Tuhan Yesus terakhir yang tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Perkataan terakhir yang sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan setelah pencurahan Roh Kudus, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat kehidupan rasul-rasul yang tercatat di Kisah Para Rasul 2. Ada perubahan hal yang luar biasa. Saya ambil contoh Rasul Petrus yang kita tahu pernah menyangkal Yesus 3 kali, tercatat di Yohanes 18. Waktu di Kisah Para Rasul 2, dia bersama murid-murid yang lain, pengikut yang lain mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami pembaptisan Roh Kudus, dan dia bersama rasul-rasul lain berkhotbah dan mengajar 3.000 jiwa memberi diri untuk dibaptis. Itu bisa kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Bahkan di Kisah Para Rasul 4 ayat 4 tercatat 5.000 laki-laki percaya kepada Yesus. Bahkan kita tahu ada satu orang lumpuh duduk di depan bait Allah. Petrus berkata kepada orang lumpuh itu bahwa dia tidak punya emas perak, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit berjalanlah. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan, bahkan Eneas 8 tahun lumpuh terbaring di tempat tidur. Didoakan Petrus bangkit. Bahkan Petrus membangkitkan Dorka Tabita dari kematian. Hal yang luar biasa, Filipus dan hal-hal yang lain yang mungkin kita tidak bisa jelaskan sebanyak. Tetapi hal itu terjadi. Kekristenan pada awal itu terjadi sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan, izinkanlah Roh Kudus hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Biarlah Roh Kudus bisa memakai Bapak Ibu Saudara sebagai terang garam bagi dunia ini. Memang kita tahu sebagai umat manusia kita punya banyak kelemahan. Mungkin kita punya tantangan, rintangan, mungkin kita punya persoalan demi persoalan. Tetapi Roh Kudus mau membantu kita dalam kelemahan kita. Bahkan Dia mau membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, marilah buka hatimu, berilah hidupmu, izinkanlah Roh Kudus berkuasa atas hidup. Roh Kudus sebagai penolongmu, Paraketos. Roh Kudus sebagai pengisahmu supaya engkau tidak salah jalan, Elenko. Roh Kudus sebagai pengajar, pengingat engkau. Mungkin engkau alpa, tidak ibadah harian, mungkin engkau alpa, tidak baca firman, ataupun renungkan firman, lakukan firman. Izinkanlah Roh Kudus mengingat engkau, mengajar engkau. Mungkin kamu baca firman tidak mengerti, memahami. Izinkanlah Roh Kudus memberi pengertian kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, bukalah hatimu. Izinkanlah Roh Kudus berdaulat berkuasa atas hidup. Sebentar saya doakan, biarlah Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus bertata, Roh Kudus berdaulat atas hidup Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah relakan dan Roh Kudus berkarya penuh dalam hidup Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat, menjadi terang garam bagi dunia. Dan saya akan mendoakan bagi yang pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bukalah hatimu, izinkanlah, undanglah Roh Kudus bertata di hatimu. Biarlah hidupmu diampuni dan dosamu semua diampuni, bahkan namamu tercatat di kitab kehidupan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang engkau sudah dengar, engkau dapat menjadi
berkat, menjadi terang garam bagi lingkunganmu, bagi duniamu, bagi dirimu sendiri. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami hari ini. Dan sebentar kami akan nyanyikan lagu Roh Kudus tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku Yesus Tuhan. Mengaku Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Yesus angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Kemanapun, dimanapun kau berada, diperbuat beruntung dan berhasil. Terimalah berkat ini yang mengalir terus dalam kehidupanmu, karirmu, rumah tanggamu, keluar masukmu, keuanganmu, kesehatanmu, semua dibuat dan sukses, dibuat sentosa, sejahtera, dibuat sukacita. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus yang terima berkat. Katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Terima kasih telah bergabung dengan channel MDC Medan pada ibadah Minggu hari ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Semua informasi juga akan kami update dan share pada sosial media berikut: Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp di nomor 0811 600 2468. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Pada hari Minggu, 7 Juni 2020, kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam ibadah di rumah dengan panduan ibadah online dari channel ini. Bagi saudara yang membutuhkan hosti dan anggur perjamuan kudus, dapat mengambilnya ke sekretariat gereja pada hari kerja khusus di hari Kamis sampai dengan Sabtu pada pukul 11 sampai pukul 15. Mari berbagi kasih dan kepedulian
dengan saudari-saudari kita dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Apa yang sedang kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19, membawa banyak perubahan dalam keseharian semua orang. Mari mengulurkan tangan kasih sebagai gereja Tuhan, memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam gerakan kasih ini, kita akan menghimpun dana untuk membeli bahan-bahan kebutuhan yang akan disalurkan kepada saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemik ini. Silakan menyalurkan donasi Anda ke rekening misi Gereja Kristen Perjanjian Baru di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 35 551. Bantuan dalam bentuk barang bahan kebutuhan dapat diantar ke sekretariat gereja. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, dapat memberikan persembahan seperti yang tertera di bawah ini. Persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan di Bank BCA pada nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi pada Bank BCA di nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan pada Bank BCA di nomor rekening 022 22 36 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Apabila lebih mudah bagi saudara membawa persembahan ke sekretariat gereja, silakan datang pada hari kerja di hari Kamis sampai dengan Sabtu pada pukul 11 sampai 15. Pada 1 Juni 2020, kami mengundang saudara-saudari untuk berdoa bersama pada doa embun pagi yang bisa diakses dari pukul 5 pagi pada channel ini. Kami berdoa agar saudara-saudari sekalian senantiasa dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Amin. Sekian pengumuman pada ibadah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.